Pernahkah kamu membayangkan seorang ksatria yang pedangnya tak pernah kalah di medan laga? Namun di malam hari menangis seseduh merangkai puisi tentang kehampaan dunia. Sejarah seringkali terjebak pada narasi satu dimensi. Kita mengenal sosok ini sebagai singa padang pasir yang mengaum menembus barisan musuh. Namun jarang yang menengok ke dalam relung hatinya yang penuh dengan kelembutan, kerentanan, dan pemikiran filosofis yang melampaui zamannya. Ini adalah kisah tentang sebuah paradoks agung, bukan sekadar menantu dari seorang nabi, melainkan seorang pemikir revolusioner yang visi keadilannya membuat kekaisaran-kekaisaran terbesar di dunia gemetar ketakutan. Lahir di dalam bangunan Ka'bah yang suci, ia tumbuh dalam asuhan langsung pusat peradaban baru. Berbeda dengan pemuda seusianya yang mengejar kejayaan klan dan harta pampasan perang, ia menyelam ke dalam samudra ilmu tanpa dasar. Ketajamannya dalam menyerap setiap keping kebijaksanaan menjadikannya gerbang menuju kota pengetahuan. Tubuhnya memang ditempa oleh kerasnya alam jazirah Arab, membentuk otot dan ketahanan fisik yang luar biasa. Namun pikirannya mengembara jauh melampaui batas-batas fisik tersebut. Ia memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada otot yang mampu mengangkat pedang tebal, melainkan pada pikiran yang mampu menahan diri dari kezoliman. Ketika jenderang perang dibunyikan demi mempertahankan eksistensi kebenaran, dunia melihat transformasi yang menggentarkan. Di medan sejarah Badar, Uhud, dan Khandak, namanya menjelma menjadi teror bagi para penentang keadilan yang congkak. Gerakannya di medan laga bagaikan tarian mematikan yang tak bisa diprediksi oleh ahli pedang paling berpengalaman sekalipun. Namun, ia bertarung bukan didorong oleh amarah atau kebencian personal, melainkan murni demi mempertahankan masyarakat yang sedang diancam pemusnahan. Musuh-musuhnya mengakui dengan gemetar, menghadapi sosoknya di medan pertempuran sama saja dengan menatap wajah maut itu sendiri. Tak ada satupun duel satu lawan satu yang tak berhasil dimenangkannya. Namun, ada sebuah insiden yang merangkum esensi kesatria sejatinya. Di tengah amuk pertempuran, ketika musuh terkuatnya telah tersungkur tak berdaya dan tinggal menerima tebasan akhir, sang musuh membalas dendam dengan meludahi wajahnya secara terang-terangan. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan seluruh sejarah peperangan. Alih-alih menebas leher sang musuh, ia justru menyarungkan pedangnya dan melangkah mundur membuang muka. Ia secara tegas menolak untuk membunuh karena amarah pribadi yang tersulut oleh ludah tersebut. Baginya, setiap tindakan cabut nyawa harus murni karena prinsip keadilan Tuhan, bukan karena ego manusiawi yang terluka. Sebuah tingkat pengendalian diri supranatural yang nyaris mustahil dimiliki oleh panglima perang manapun di era penaklukan brutal kuno. Paradoks terbesar dari sosok ini justru mekar sempurna ketika matahari terbenam. Ksatria baja yang tak terkalahkan itu akan menanggalkan baju zirah kebesarannya, mengenakan jubah kasarnya yang penuh jahitan tambalan, dan tenggelam sendirian dalam kesunyian malam yang pekat. Di mihrab rumahnya yang sunyi, sang singa bertransformasi menjadi sosok manusia yang begitu rapuh dan merana. Tubuh kekar yang tak bisa dirubuhkan oleh ribuan prajurit musuh itu kini berguncang keras dalam tangis saat memanjatkan doa. Ia merangkai bait-bait puisi epik yang meratapi kefanaan dunia yang menipu, tentang betapa hinanya manusia yang mengejar kekuasaan, dan betapa luar biasa beratnya tanggung jawab kemanusiaan. Malam kelam menjadi saksi bisu bagaimana pahlawan terhebat ini memohon ampunan dengan air mata deras yang membasahi janggut tebalnya. Dari lisan dan ayunan penanya, mengalir deras pemikiran-pemikiran filosofis tingkat tinggi yang kelak dikumpulkan dalam mahakarya literatur abadi. Khotbah, surat kenegaraan, dan aforisme tajamnya secara presisi membedah kompleksitas teologi penciptaan, arsitektur rahasia alam semesta,
hingga kedalaman jurang psikologi manusia yang gelap. Ia secara cerdas menggunakan metafora alam yang begitu indah, sekaligus mematikan, untuk mengkritik keras kebobrokan moral masyarakat di sekitarnya. Para cendekiawan dari berbagai penjuru bumi, bahkan dari latar belakang keyakinan yang sama sekali berbeda, kerap dibuat terpukau tanpa kata oleh susunan retorika bahasa Arabnya yang tak tertandingi. Ia berbicara tenang tentang harmoni agung alam semesta dan menempatkan akal budi sebagai mahkota tertinggi yang membedakan derajat manusia dari binatang buas. Di balik kebesaran nama dan posisinya, ia memikul langsung penderitaan rakyat paling miskin di atas punggungnya sendiri tanpa perantara. Pada malam-malam musim dingin yang menusuk tulang, ketika seluruh penduduk kota terlelap dalam kehangatan rumah, ia memanggul sendiri karung raksasa berisi gandum, tepung, dan kurma segar, menyusuri gang-gang sempit berdebu di kota Kufah. Ia membagikan pasokan makanan itu secara rahasia dan sunyi di depan pintu-pintu rumah para janda tua, anak-anak yatim piatu, dan kaum papa yang kelaparan. Tak ada satupun penerima yang tahu siapa dermawan misterius yang selalu menolong mereka, sampai kelak sang satria itu wafat dan pasokan makanan tiba-tiba berhenti selamanya. Ia sangat percaya secara fundamental bahwa seorang pemimpin negara harus merasakan perihnya kelaparan yang persis sama dengan rakyatnya yang paling miskin. Tidak boleh ada tembok istana yang memisahkan penguasa dan yang dikuasai. Gaya hidup pribadinya adalah sebuah tamparan keras yang mempermalukan gaya hidup hedonistik para penguasa dunia manapun. Ketika ia pada akhirnya didaulat secara aklamasi menjadi pemimpin tertinggi dari sebuah kekhalifahan raksasa, dengan wilayah kekuasaan yang membentang menembus benua, tempat tinggal resminya tetaplah rumah bata lumpur yang sangat memprihatinkan. Hidangan kenegaraannya sehari-hari hanyalah sepotong roti gandum kering kualitas terendah yang begitu keras, hingga ia seringkali harus mematahkannya menggunakan bantuan lututnya sendiri, ditemani sedikit butiran garam dan secangkir susu masam. Ketika para sahabatnya menangis bertanya, mengapa ia menyiksa dirinya dengan makanan seadanya, padahal kunci perbendaharaan emas negara berada dalam genggaman tangannya, ia menjawab tegas bahwa ia sangat ketakutan jika sampai ada seorang rakyat jelata di ujung perbatasan wilayah sana yang malam itu tidur tanpa memiliki makanan di perutnya. Bukan ekspansi militer berkelanjutan yang membuat sisa-sisa kekaisaran Bizantium Romawi dan kekaisaran Persia di ujung perbatasan terus merasa terancam siang dan malam, melainkan gagasan keadilannya yang terlampau radikal. Ia membawa dan mempraktikkan secara ketat sebuah konsep administrasi negara murni, di mana semua manusia berkedudukan benar-benar setara di hadapan pedang hukum, tanpa memandang status sosial, tumpukan kekayaan, atau garis nasab darah keluarga bangsawan. Kekaisaran-kekaisaran tua dunia yang sudah berabad-abad terbiasa menghisap darah rakyat miskin dengan sistem kasta yang kaku dan hak istimewa kaum elit, menjadi sangat ketakutan kronis jika model pemerintahan egaliter tanpa kelas ini merembes masuk melintasi perbatasan wilayah mereka dan memicu revolusi pembebasan massal. Pemikiran dan manifestasi keadilannya adalah ancaman eksistensial paling nyata bagi rezim tirani manapun yang bercokol di muka bumi pada masa itu. Dalam arena politik pemerintahan yang kotor dan dipenuhi dengan racun kelicikan serta tipu daya elit oligarki, ia memilih dengan sadar jalan yang paling terjal dan menyiksa, kejujuran mutlak yang absolut. Kawan-kawan penasehat politiknya seringkali menyarankan agar ia menggunakan sedikit taktik intrik, suap, atau diplomasi bermuka dua demi membungkam dan menstabilkan kekuasaannya dari ancaman para gubernur pembangkang yang kaya raya. Namun, ia selalu menolak saran itu mentah-mentah tanpa ruang negosiasi sedikitpun. Baginya, sebuah tujuan pemerintahan yang suci tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah boleh dicapai melalui sarana dan instrumen manipulasi yang kotor. Keadilan fundamental tidak bisa ditunda sesaat atau dikompromikan dengan kaum korup hanya demi stabilitas politik jangka pendek yang semu.
Integritas baja yang tak bisa dibeli inilah yang akhirnya membuatnya secara perlahan dijauhi dan dikhianati oleh para politisi rakus yang selama ini mencari keuntungan pribadi dari penderitaan negara. Puncak manifestasi visi politik kemanusiaannya tertuang secara elegan dalam sebuah surat instruksi tata negara panjang kepada Malik Al-Ashtar, gubernur berintegritas yang ditunjuknya untuk mengelola wilayah Mesir kuno. Dokumen bersejarah ini bukanlah sekadar pedoman birokrasi pemerintahan biasa, melainkan sebuah deklarasi universal hak asasi manusia yang mendahului zamannya berabad-abad, jauh sebelum dunia modern mengenalnya. Dalam lembaran surat itu, ia menuliskan kalimat emas abadi yang terus bergema di lorong gelap waktu hingga hari ini. Ketahuilah bahwa manusia terbagi dalam dua golongan besar. Jika mereka bukan saudaramu dalam satu keimanan, maka mereka pastilah saudaramu dalam satu kemanusiaan yang sama. Melalui dekrit ini, ia melarang keras segala bentuk penindasan terhadap kelompok agama minoritas, mengharuskan transparansi total keuangan publik, dan menuntut dengan keras agar setiap pejabat negara melepaskan kemewahan untuk merendah, bergaul lebih dekat dengan rakyat jelata, daripada terjebak melayani kepentingan kaum elit. Namun sayangnya, narasi hidup orang-orang besar penebar cahaya seringkali diwarnai oleh tragedi kelam yang menyayat hati nurani. Ujian terberatnya selama masa kepemimpinan bukanlah mengangkat senjata menghadapi pasukan musuh asing yang zalim dari kekaisaran lain, melainkan tragedi tak terelakkan di mana ia harus terpaksa mengangkat pedang pusakanya melawan saudara-saudaranya sendiri. Saudara yang telah dibutakan oleh ambisi harta duniawi dan provokasi fitnah yang keji. Perang saudara yang paling dihindarinya pun akhirnya meletus dengan pedih. Setiap kali tebasan pedangnya berhasil menumbangkan formasi lawan, hal itu selalu diiringi oleh rasa sakit yang mengiris-iris ulu hatinya sendiri. Usai pertempuran mereda, ia seringkali berdiri kaku di tengah lautan mayat, menatap duka jasad-jasad orang yang di masa lalu pernah menunaikan ibadah dan berdoa menghadap ke arah kiblat yang sama dengannya. Kemenangan militer baginya di padang pasir ini bukanlah sebuah perayaan sorak-sorai euforia, melainkan tangisan duka nestapa yang amat dalam atas lautan darah yang terpaksa tumpah hanya akibat kebodohan massal dan keegoisan sekelompok manusia. Pemikirannya terlalu melampaui batas horizon zaman, dan standar keadilannya terlalu murni bersinar untuk bisa diterima oleh masyarakat feodal yang masih kuat terbiasa dengan politik suku yang sempit dan picik. Akibat keteguhannya mencegah pertumpahan darah saudara lebih lanjut lewat meja perundingan, muncul sebuah kelompok ekstremis radikal yang ironisnya dahulu merupakan tulang punggung pasukannya sendiri. Mereka berbalik arah secara brutal mengkafirkan, menghujat, dan memusuhinya, karena menganggap negosiasi perdamaian adalah sebuah pengkhianatan terhadap teks agama. Kelompok fanatik bersumbu pendek ini gagal total menyelami lautan keluasan ilmunya. Paradoks paling menyedihkan pun berlanjut melegenda. Manusia yang memiliki tingkat kedalaman pemahaman spiritual dan agama paling puncak, justru dengan mudahnya dilabeli kafir sesat oleh sekelompok orang bodoh yang hanya sanggup membaca kulit luar teks dogma secara harfiah kering, tanpa sedikit pun mampu memahami substansi ruh keadilan sejati di dalamnya. Ia pada akhirnya dinobatkan sebagai manusia agung yang paling disalahpahami dalam sejarah zamannya. Fajar menyingsing di pertengahan bulan suci Ramadan. Di dalam keheningan Masjid Kufa, takdir duniawi sang kesatria puitis ini akhirnya mencapai garis akhirnya yang dijanjikan. Saat ia menundukkan wajah lelahnya ke tanah liat dalam sujud yang khusyuk kepada Sang Maha Pencipta, sebuah pedang beracun mematikan yang diayunkan pengecut oleh tangan seorang ekstremis fanatik buta menebas tajam kepalanya dari belakang.
Dalam detik-detik kritis di mana darah suci mengalir membasahi wajah dan janggutnya yang telah memutih termakan beban umat, ia sama sekali tidak mengutuk marah sang pembunuhnya. Kalimat terakhir yang keluar membelah kesunyian dari bibirnya bukanlah jeritan kesakitan, melainkan sebuah proklamasi kemenangan spiritual abadi yang menggetarkan arsy. Demi Tuhan pemilik Ka'bah, aku akhirnya telah meraih kemenangan yang paling agung. Sang kesatria paripurna ini tersenyum menyambut datangnya malaikat kematian, bagaikan seorang perindu yang menyambut pelukan kekasih lama yang sangat dinantikannya. Ratusan tahun telah berlalu tanpa ampun. Kaisar-kaisar tiran Romawi dan Persia yang dahulu congkak, kini telah lenyap menjadi tumpukan debu hina. Dan istana-istana megah tempat mereka menindas manusia telah hancur luluh lantak ditelan roda zaman tanpa menyisakan kenangan. Namun, nama luhur sang pemuda miskin dari Ka'bah, sang ksatria tak terkalahkan yang menangis diam-diam di keheningan malam, sang pembela gigih barisan kaum papa, terus berdetak hidup abadi dalam denyut nadi peradaban kemanusiaan. Idealisme baja dan bongkahan pemikiran filosofis revolusionernya berhasil menembus tebalnya sekat-sekat zaman, perbedaan agama, dan geografi benua. Hingga hari ini, lembaga-lembaga internasional seperti PBB secara terbuka memuji dekrit pedoman pemerintahannya sebagai standar keadilan dunia. Para filsuf kebingungan merenungi kedalaman kata-katanya, dan mereka yang tertindas kelaparan di seluruh pelosok bumi selalu menggemakan harapan kebebasan pada panggilan namanya. Dengan penderitaannya yang sunyi, ia telah memberikan pelajaran final dan terpenting bagi peradaban kita, bahwa warisan tertinggi dan paling mulia dari seorang manusia unggul bukanlah seberapa luas tahta wilayah yang berhasil didudukinya dengan angkuh, melainkan seberapa besar ia sudi merendahkan egonya ke atas tanah untuk memeluk erat kemanusiaan miskin yang terpinggirkan, menangis di pinggir jalan raya sejarah.